Baik, anak-anakku semuanya, kelas 2. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran bisa juga disebut huruf hijaiyah atau huruf Arab. Jadi, kita bisa menyebutnya huruf Al-Quran, boleh. Huruf hijaiyah, benar. Huruf Arab juga betul. Ingat, di kelas 1 kalian sudah belajar mengenal huruf hijaiyah atau huruf Arab. Huruf hijaiyah semuanya berjumlah 30. Menulis huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berbeda dengan menulis huruf Latin. Kalau huruf Latin dimulainya dari kiri ke kanan, tapi huruf hijaiyah kita mulai dari kanan ke kiri. Mulai dari kanan. Huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah itu semuanya berjumlah 30. Jumlah 30. Dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, ya, sin, shin, sod, god, o, go, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Inilah huruf-huruf hijaiyah. Semuanya berjumlah 30. Kalau tidak ada harokatnya, tidak ada garisnya, kita bacanya seperti yang tadi Pak Basit baca. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Baik, sekarang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah? Tadi sudah dijelaskan. Ketika kita akan menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab, atau juga bisa disebut huruf Al-Quran, kita mulainya dari kanan. Perhatikan baik-baik anak-anakku semuanya. Di sini ada garis kuning, berwarna kuning. Jadi ketika kalian ingin menulis huruf hijaiyah, maka caranya harus benar. Caranya harus benar. Dimulai dari kanan. Baik, Bapak contohkan satu persatu. Dimulai dari alif. Alif, dari atas ke bawah. Ingat, tidak boleh melebihi garis yang berwarna kuning. Kalau di buku kalian ada garis-garis kecil, maka jangan melewati garis ketika kalian menulis alif. Ba, hurufnya ada di atas garis. Kemudian titiknya satu di bawah garis. Ta, semuanya ada di atas garis. Ta, semuanya ada di atas garis. Jim, ha, kho, ini
bentuknya sama, yang membedakan hanya titiknya. Jim, baik, Bapak lanjut. Jim, kepalanya sejajar dengan dengan ba, sejajar sama. Kepalanya dulu, seret, kemudian bikin perutnya sampai ke bawah garis. Nah, kemudian kasih titik di tengah perutnya, adanya di bawah garis titiknya. Baik, H juga demikian, sama dengan Jim, tapi kalau H tidak ada titiknya. Kha juga sama bentuknya, tapi kalau kha titiknya di atas kepala, satu. Berikutnya dal, zal, semuanya ditulis di atas garis. Dal, zal, dimulai dari atas seperti ini. Dal, zal. Dal temennya dal. Kalau dal ada titiknya satu di atas. Berikutnya ro, za. Ro dan za itu bentuknya sama, yang membedakan hanya titik. Ro, cara menulisnya, ingat, sejajar dengan za. Jadi dimulai dari atas, tapi jangan terlalu atas, ya. Kira-kira di tengah-tengah saja. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Tarik ke bawah agak melengkung. Beda ya, ro, za dengan da, za hurufnya berbeda. Ini lebih, kalau ro dan za itu lebih panjang ke bawah, menjulur ke bawah. Kemudian za sama dengan ro. Yang beda, yang membedakan hanyalah titik. Za ada titiknya di atas. Satu. Sin, shin. Shin itu temennya sin. Shin ada titiknya 3. Makanya dibaca tebal. Shin. Cara menulisnya dimulai dari kanan, kepalanya dulu. Kayak bikin angka 3 terbalik ke atas ya. Oke, kepalanya dulu. Perutnya baru ke bawah garis. Demikian juga shin, sama dengan sin. Kalau shin dikasih titik 3. Berikutnya shod dan dot, bentuknya sama. Shod dan dot, ini huruf yang berbunyi o ya. Kalau ada harokat fathah maka bacanya so, bukan sa. Ingat, shod dan dot ini kepalanya bulat. Kepalanya bulat. Cara menulisnya dimulai dari kepala di atas garis, kemudian perutnya, badannya ke bawah garis. Dot juga sama. Kalau dot tinggal dikasih titik 1 di atas. Lanjut, yang berwarna biru. To dan go. Cara menulisnya di atas garis semuanya. Cara menulis huruf to dan go dimulai dari perutnya. Begini caranya. Nah, dimulai dari sini. Agak bulat. Kemudian kasih ekor, kasih buntut, baru dikasih badannya. Bapak ulangi. Oke, dimulai dari sini, bulat. Kasih ekor sedikit, baru badannya. To, go juga sama. Kalau go, tinggal dikasih titik di atasnya. Berikutnya, ain dan ghain. Ain. Ini kepalanya kecil,
kepalanya kecil di atas garis. Kemudian bikin perutnya gendut sampai ke bawah garis. Ghain juga sama, tinggal dikasih titik satu di atas. Fa dan qaf. Fa, cara menulisnya kepalanya dulu, kira-kira di atas garis, agak tinggi, agak tengah, baru kasih badannya. Ingat, jangan sampai ke bawah garis ya. Jangan sampai ke bawah garis. Terus dikasih titik satu, fa, agak panjang, seperti orang rebahan, agak panjang. Kemudian qaf. Qaf, cara menulisnya hampir sama dengan fa. Hanya saja kalau qaf bentuknya lebih pendek. Bikin kepalanya dulu bulat, baru badannya sedikit ke bawah garis. Agak pendek. Kasih titik 2 di atas. Lanjut. Garis terakhir. Qaf. Mudah sekali bikinnya. Dari atas ke bawah, ingat jangan sampai melewati garis. Nah, agak panjang, kemudian di atasnya dikasih kayak huruf S. Ini namanya hamzah, ya, kayak huruf S. Lam, hampir sama dengan huruf kaf, cuma kalau lam ini dimulainya dari atas, kemudian ke bawah, lewati garis. Agak melengkung. Kalau lam ini agak melengkung. Berikutnya mim. Ini mudah sekali. Tinggal bikin kepalanya di atas garis, terus badannya ke bawah garis. Seret, kepala dulu, baru kasih badannya ke bawah garis. Nun. Ditulisnya di atas garis, dimulai dari kanan seperti ini. Set. Awas, jangan sampai melewati garis. Tidak usah lebar, sedang saja, terus dikasih titik satu di atas. Jangan di bawah, kalau di bawah namanya ba. Nun itu titiknya di atas, satu. Berikutnya waw. Wawu. Cara menulisnya juga mudah. Pertama, bikin kepalanya, buat kepalanya dulu, buletan, tidak usah terlalu besar, di atas garis, kemudian badannya ke bawah garis. Ingat, kalau wawu ini tegak ya, miring sedikit, tapi tidak terlalu miring. Nanti kalau kalian menulisnya terlalu miring, nanti berubah jadi fa atau qaf. Maka harus diperhatikan baik-baik cara menulis huruf waw, agak tegak. Berikutnya ha. Nah, ini biasanya anak-anakku mengalami kesulitan menulis huruf H. Cara simpel, mudah menulis huruf H. Kalian boleh menulis huruf H seperti ini. Bikin buletan. Nah, kalau sudah, buletannya dibelah jadi dua. Seret, kasih ekor, buntut sedikit. Ini bikin buletan. Oke, kemudian dibelah jadi dua buletannya. Kasih ekor sedikit. Nah, itu jadi H. Lanjut, lam alif. Lam alif itu gabungan lam dan alif. Makanya disebut lam alif. Cara menulisnya dari atas seperti ini. Set. Agak miring, tetap di atas garis. Kemudian ke kanan. Kemudian ke atas lagi. Bapak ulangi dari sini. Atas, ke bawah, agak miring. Bikin bolongannya ke kanan. Baru ke atas lagi. Itu namanya lam alif. Lanjut, huruf hamzah. Ini mudah. Cara membuat huruf hamzah hampir sama dengan kepalanya ain dan ghain.
kepalanya saja ya, hamzah, dengan tinggal buat setengah lingkaran seperti ini, kasih ekor, set, hamzah. Kemudian yang terakhir ya. Cara membuatnya, bikin kepalanya dulu di atas garis, kemudian badannya agak melengkung ke bawah garis. Titiknya 2 di bawah huruf. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah. Kelas 2 harus sudah hafal dan bisa menulis serta membacanya. Yuk, sama-sama kita nyanyikan ke-30 huruf hijaiyah ini. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, po, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Bapak ulangi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kalian nanti bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing. Sekarang Bapak lanjut ya. Oke. Nah, ini ada video mengenal huruf hijaiyah atau huruf Arab atau bisa juga disebut huruf Al-Quran. Kita tonton sama-sama dulu ya. Baik, itulah huruf-huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran atau huruf Arab yang jumlahnya semuanya ada 30. Dari alif sampai ya. Kalian harus hafal. Di rumah kalian masing-masing bisa kalian nyanyikan berulang-ulang dari alif sampai ya. Jangan lupa cara menulisnya juga harus dilatih. Kalau ingin bagus tulisannya, maka harus sering berlatih. Tidak boleh bermalas-malasan untuk berlatih
menulis huruf hijaiyah. Berikutnya harokat atau tanda baca. Apa sih harokat itu? Harokat itu artinya tanda baca. Jadi anak-anakku semuanya, huruf Arab itu tidak bisa dibaca kalau belum dikasih harokat. Ulangi, huruf hijaiyah atau huruf Arab atau huruf Al-Quran itu tidak akan bisa dibaca kalau belum dikasih harokat. Contohnya tadi, yang Bapak baca, yang Bapak sebut satu persatu, tidak ada harokatnya. Maka Bapak nyebutnya alif, jim, sin. Tidak boleh dibaca A, karena belum ada harokatnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal harokat atau tanda baca. Bapak uraikan singkat ya, perhatikan baik-baik. Fathah. Yang pertama harokat fathah. Bunyinya A. Contoh ba. Bentuknya garis di atas huruf. 2. Fathah tain. Bunyinya an. Contoh ban. Bentuknya 2 garis di atas huruf. 3. Kasroh. Bunyinya i. Contoh bi. Letaknya ada di bawah huruf. 1 garis. Temennya kasroh namanya kasrotain. Berbunyi in. Contoh bin. Bentuknya 2 garis di bawah huruf. Yang kelima, dhamma. Berbunyi u. Contoh bu. Bentuknya seperti angka 9 kecil di atas huruf. Temannya dhamma namanya dhammatain. Ini yang keenam. Dibacanya un. Contoh bun. Bentuknya seperti angka 9 kecil tapi dikasih ekor, buntut ya, ada buntutnya tuh. Lanjut, yang ketujuh sukun. Sukun itu artinya huruf mati. Contoh huruf ba, harokatnya sukun itu bentuknya bulat di atas huruf. Ketika harokat itu, ketika huruf itu berharokat sukun, maka cara menulisnya 1 huruf paling depannya saja. Ini ba, berarti nulisnya B. Yang terakhir, yang ke-8, tasydid. Tasydid itu tandanya huruf double. Hurufnya itu ada 2, cuma disatukan. Nah, karena asalnya 2, kemudian disatukan, maka dikasih tanda tasydid. Contoh, b. B-nya ada 2. B. Bentuknya seperti seperti huruf W. Ada di atas huruf. Inilah nama-nama harokat, berikut cara bacanya. Semuanya berjumlah 8. Bapak ulangi. Fathah, fathatain. Kasroh, kasrotain. Dhamma, dhammatain. Sukun dan tasydid. Nanti kalian bisa belajar di rumah kalian masing-masing, di buku Iqra kalian, atau di buku Qiraati, atau yang sudah Al-Quran. Berarti sudah lewat ini, hebat ya kalau sudah Al-Quran. Oke, sekarang nanti ini buat latihan membaca huruf Arab, kalian bisa baca di rumah kalian masing-masing ya. Sekarang kita baca juga, tapi nanti Bapak tunjuk satu persatu.
Baik, itu saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya ke Pak Basit. Itu saja yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan ke Bapak.